Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jemaah Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah yang paling istimewa dapat tugas yang mulia, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Kalau kata ulama, ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali al batinati waz zahirati. Kalau bahasa kita, ibadah itu suatu nama yang mencakup semua pengertian, baik ucapan, perbuatan, yang batin maupun yang zahir, sepanjang Allah mencintai dan meridhoinya. Tentu lawan ibadah adalah maksiat. Kita sebagai manusia tidak lepas dari maksiat, dan jangan merasa diri kita suci. Hati-hati kalau seseorang merasa dirinya paling suci, itu bahaya. Ada makhluk yang disucikan oleh Allah, yaitu malaikat. Ada manusia yang disucikan oleh Allah, yaitu para nabi, para rasul. Baik ucapannya, perbuatannya, apapun yang dilakukannya, itu pasti benar. Termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Selain nabi, sebagai manusia tentu ada salah. Walaupun kita sudah meninggalkan dosa-dosa besar, pasti dosa kecil itu ada. Pasti. Baik dosa dengan sesama manusia, dosa dengan tetangga, dosa dengan keluarga, dengan anak, dengan orang tua, itu pasti ada dosa dengan istri atau dengan suami. Dosa kecil itu pasti ada. Makanya kita jangan merasa diri kita suci. Yang dimaksum itu hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjaga dari dosa, terjaga dari salah. Hadirin jemaah Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat-ingat tentang perjanjian dengan Allah, pada saat ruh kita ini masih belum lahir, kita masih dalam rahim ibu kita, Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Semua ruh menjawab, betul, aku menjadi saksi.
kami menjadi saksi. Jadi kita ini adalah lahir dalam keadaan fitrah. Makanya kata Rasulullah, kullu mauludi yuladu alal fitrah. Setiap manusia lahir itu dalam keadaan suci. Makanya tidak ada anak durhaka pada saat lahir, tidak ada. Anak jadah itu tidak ada. Anak haram itu tidak ada. Semua anak lahir dalam keadaan suci. Yang berdosa itu yang melakukannya. Makanya dosa itu, adanya dosa itu pertama harus berakal sehat, yang kedua harus sengaja, niat, bukan dipaksa, bukan diperkosa. Makanya kalau seorang wanita diperkosa lantas melahirkan seorang anak, itu anaknya suci. Walaupun zina juga hasilnya anaknya mah suci. Cuma resikonya dia tidak menjadi ahli waris dari yang menjinahi. Dia tidak bisa menjadi, kalau anaknya perempuan tidak bisa jadi wali juga bapaknya itu yang menjinahi. Makanya kalau kita kasihan, jangan zina. Wala taqrabuz zina. Jangan kau mendekati zina. Jangan pacaran, haram hukumnya. Hadirin jamaah Jumat memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini tidak ada manusia yang suci. Pasti ada dosa. Cuma Allah ini Maha Pemaaf. Oleh karena itu supaya kita tidak melakukan dosa, terutama dosa besar, kita harus muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja, di mana saja. Sendirian, rame-rame, itu kita harus merasa diawasi oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat 50, surat Qaf ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami telah menciptakan manusia. Kata Allah, kami telah menciptakan manusia. Kalau yang menciptakan pasti tahu yang diciptakannya. Sampai mendetil tahu. Bahkan kekuatannya, sampai kapan tahu. Umurnya tahu. Kelemahannya tahu. Karena yang menciptakan adalah Allah. Makanya Allah itu Maha tahu. Karena Allah Maha tahu, Allah mengatakan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui tentang bisikan hati manusia. Bayangkan, jangankan ucapannya, apalagi perbuatannya. Bisikan hati kita masing-masing Allah tahu. Makanya kalau kita baca hadis arba'in nomor 1 itu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Setiap amal tergantung niat. Dan seseorang memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kalau kita baca kitab Sapinah ya, kitab kuning, apa itu niat? An-niyatu qasdu syai'in muktaronan bi fi'lihi wa mahalluha wa hiya al-qalbu. Niat itu menyengaja sesuatu serta diikuti dengan perbuatannya. Tempatnya dalam hati. Sepakat semua ulama, tempat niat dalam hati. Ijma para sahabat. Kalau sudah ijma para sahabat, tidak perlu ijtihad. Tidak ada ikhtilaf. Kalau sudah ijma para sahabat, karena para sahabat Muhajirin Ansor itu adalah tidak pernah sepakat dalam maksiat. Para ulama juga Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, kalau sudah sepakat itu pasti benar. Kenapa? Karena ulama itu tidak pernah sepakat dalam maksiat. Berbeda dengan kita. Kadang-kadang kita sepakat dalam maksiat, berjamaah dalam maksiat. Mudah-mudahan kalau kita pernah melakukan itu kita tinggalkan. Hadirin jemaah Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat itu tempatnya dalam hati. Dan niat itu menyengaja sesuatu serta diikuti dengan perbuatannya. Jadi kalau niat sholat pada saat berdiri takbir. Kalau niat nikah itu pada saat akad. Makanya kenapa nikah mut'ah itu haram? Walaupun diucapkan dalam hatinya, bisikan hatinya mengatakan, saya nikahi perempuan ini selama 1 tahun atau selama 5 tahun, itu
itu namanya nikah mut'ah. Itu haram hukumnya, walaupun secara fikih lahiriahnya sah, ada saksi, ada wali, tapi di hadapan Allah dia tidak sah, zina dia. Kenapa? Karena niatnya jelek, niatnya buruk, niatnya mut'ah. Kita sebagai pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, itu haram nikah mut'ah. Hadirin jamaah Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat itu menentukan segala-galanya. Ikhlas tidak ikhlas seseorang tergantung niatnya. Tentu niat yang baik itu terhadap perbuatan yang baik. Jadi tidak setiap perbuatan yang baik itu pasti baik, tergantung niatnya. Tapi kalau perbuatan maksiat tidak usah tergantung niatnya. Udah pasti salah, pasti maksiat. Hadirin jamaah Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus merasa diawasi oleh Allah. Allah itu tahu tentang ucapan, perbuatan. Jangankan ucapan, perbuatan, bisikan hati kita masing-masing Allah tahu. Sehingga kita sebagai seorang yang beriman, yang yakin dengan yang gaib, hati-hati sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian kita muhasabah, ya, menghisap, mengkalkulasi amal-amal yang pernah kita lakukan. Kita tahu bahwa kita telah banyak melakukan dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, dan yang tahu itu yang bersangkutan. Cuma untuk mengukur dosa itu tidak dosa itu, maksiat tidak maksiat itu harus diukurnya oleh Quran dan Sunnah, ijma ulama dan pendapat-pendapat ulama, bukan kata pikiran kita sendiri masing-masing. Jadi ukurannya bukan ukuran kita masing-masing, bukan perasaan kita masing-masing. Dosa tidak dosa itu adalah ukurannya adalah Quran, hadis, ijma, dan pendapat para ulama. Kalau itu menyeleweng dari pendapat para ulama, apalagi dengan Quran dan Sunnah, berarti itu maksiat. Makanya maksiat itu lawannya ibadah. Allah berfirman, kita sebagai orang yang beriman harus yakin dalam surat Al-Ahzab ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas seorang mukmin, tidak patut seorang mukmin, apakah jenisnya laki-laki ataupun perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan akan ada bagi mereka pilihan untuk urusan mereka sendiri. Jadi kita sebagai orang beriman tuh apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya itu pasti benar. Itu pasti benar. Makanya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu bersifat mutlak. Tapi kalau taat kepada manusia, termasuk kepada pemimpin, kepada orang tua, kepada teman dan seterusnya, itu sepanjang tidak maksiat, wajib taat. Sebagaimana firman Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Al-ayah. Taatilah Allah dan taati Rasul, dan taati ulil amri. Taat kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Tidak ada istilah begini, sepanjang Allah dan Rasul itu benar, itu pasti benar. Tapi pemimpin itu bisa benar, bisa salah. Suami itu bisa benar, bisa salah. Bapak, ibu itu bisa benar, bisa salah. Padahal taat kepada orang itu hukumnya wajib. Istri taat kepada suami itu hukumnya wajib. Masyarakat taat kepada pemimpin itu hukumnya wajib, manakala tidak maksiat. Kenapa? Ada hadis, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Hadirin jemaah Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadirin jemaah-jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal sosok sahabat Khulafaur Rasyidin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Beliau menyampaikan kepada jamaahnya saat itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian menghisab, sebelum kalian dihisab di hari kiamat maksudnya. Karena kita itu pasti mati. Tidak ada orang yang tetap hidup kekal, tidak ada. Bahkan manusia yang mengaku dirinya Tuhan saja seperti Fir'aun itu mati. Jadi orang soleh mati, orang durhaka mati, orang kaya mati, orang miskin mati, orang jahat pun mati. Cuma kita diingatkan setiap khutbah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan pasrah, kecuali dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah yang disebut husnul khatimah. Kalau kita lihat, perhatikan Umar bin Khattab, itu beliau terlambat sholat duhur, tidak berjamaah karena kebunnya agak jauh jaraknya dari masjid, jadi tidak mendengar azan. Begitu sampai ke masjid, tertinggal, beliau tidak bisa sholat berjamaah. Apa yang terjadi? Beliau menghisap dirinya, mengiqab dirinya, yaitu kebun yang dia cintai, yang sedang asik di kebun tadi itu, beliau infakkan, beliau jariahkan untuk orang-orang fakir miskin. Begitu hebatnya seorang sahabat. Kita lihat Tolha. Tolha itu sedang sholat, jumlah rakaat lupa. Hanya jumlah rakaat lupa, karena mendengar gumur burung yang begitu banyak. Kaget. Beliau begitu beres sholat menginfakkan kebunnya untuk orang-orang miskin. Begitu hebat salafus soleh, para sahabat. Makanya kalau kita mencaci sahabat itu tidak layak, tidak pantas. Kita ini tidak ada apa-apanya dengan para sahabat. Mereka ini orang-orang soleh, makanya disebut salafus soleh. Hadirin jemaah-jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai orang yang beriman, Allah itu Maha Pemaaf, Maha Penyayang. Walaupun di masa lalu banyak dosa, dan dosanya setumpuk, bahkan sekalipun syirik besar, Allah akan maafkan asal tobat. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Al-ayah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Maksud ayat itu kalau terbawa mati. Jadi kalau seorang dukun, seorang paranormal tobat, itu dosa masa lalunya dimaafkan. Yang repot itu seorang ulama, seorang kiai, seorang pemimpin murtad, tidak sempat tobat, mati dia, itu su'ul khotimah. Summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita tidak boleh berputus asa walaupun kita banyak dosa, tobat pada Allah. Cuma tentu kalau syirik besar itu karena murtad harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin bab tobat, ya, syarat tobat kepada Allah itu ada 3. Yang pertama, ayyukli'a anil maksiati, harus berhenti dari perbuatan maksiat. Kedah liren, kedah eureun. Yang kedua, ayandama ala fi'liha, harus menyesal terhadap perbuatan yang pernah dilaksanakannya, yang pernah dilakukannya, nyesel. Dan yang ketiga, ayat zima alla yauda ilaiha abadan, tidak akan mengulang untuk selama-lamanya. Dosa dengan Allah, Allah akan maafkan sebesar apapun. Bahkan kalau kita baca kitab hadis arba'in, ya, ada orang yang selalu beribadah seolah-olah dia
beramal untuk masuk surga, tapi pas tinggal sehasta dia murtad, maka dia su'ul khotimah. Tapi sebaliknya, ada orang maksiat melulu, tinggal sehasta dia tobat, mati dia, itu husnul khotimah. Cuma alangkah indahnya kalau sejak balik sampai ujung hayat dia selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Itu yang terbaik. Tapi kita tentu, sekali lagi, kita ini tentu banyak dosa di masa-masa lalu. Allah akan maafkan, sekali lagi, kalau tobat nasuha. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian dengan tobat nasuha. Yaitu tadi syaratnya ada 3 tuh. Ayyukli'a anil masyati, harus berhenti dari perbuatan dosa. Yang kedua, harus menyesal. Dan yang ketiga, tidak akan mengulang untuk selama-lamanya. Tapi kalau dosa dengan sama manusia, ayyabru amin haqqi sahibiha, harus melepaskan dulu dengan yang punya hak. Kalau kita pernah menyakiti, kita minta maaf. Kalau kita punya hutang, bayar. Tidak ada dosa hutang sesama manusia bebas tanpa dibayar, atau datang ke yang bersangkutan bahwa kami tidak mampu untuk bayar. Tetapi pada dasarnya hutang kepada sama manusia itu wajib bayar. Sepakat semua ulama. Beda dengan hutang kepada Allah. Hutang kepada ulama, hutang kepada Allah itu para ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Syafi'i tetap wajib bayar, bahkan harus didahulukan. Tapi kalau Imam Hanafi dan teman-temannya, hutang kepada Allah itu harus dibayar kalau wasiat, syarat. Tapi kalau hutang dengan sama manusia, itu sepakat semua ulama wajib bayar. Makanya Rasulullah tidak menyolatkan mayat sebelum bayar hutangnya. Cuma kalau di zaman Rasulullah Muhammad SAW, kalau ada orang punya hutang, itu dibayar oleh Baitul Mal. Kalau yang bersangkutan tidak punya harta warisan. Tapi kalau punya harta warisan, itu harus diambil dulu dari harta warisannya, hutang dulu. Makanya kalau kita baca bab waris, surat An-Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 12, itu menyebutkan pasti yang namanya waris itu setelah bayar hutang dan wasiat. Baik hutang kepada manusia maupun hutang pada Allah. Hutang pada Allah itu apa? Hutang pada Allah itu seperti zakat, haji, itu hutang pada Allah. Jadi kalau yang bersangkutan hartanya banyak dan seharusnya sudah zakat, tetapi keburu meninggal atau mau kurban, padahal dia sudah menyiapkan kurbannya, maka itu hartanya harta si mayat, hak dia, tidak boleh diwariskan. Ambil dulu itu hutang. Itu hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita di akhir tahun ini menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang syukur-syukur, menjadi orang yang muslih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamd. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana dzunubana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar.